الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي فليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رواه Muslim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, mari sama-sama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang hingga siang ini Allah berikan kesempatan kita untuk sama-sama hadir melaksanakan perintahnya salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai wasiat takwa kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita berusaha dengan maksimal untuk menjalankan semua perintah Allah dan berusaha maksimal pula untuk menjauhi segala larangan Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai makhluk sosial, kita manusia dalam keseharian selalu berinteraksi dengan orang lain. Alat untuk berinteraksi adalah komunikasi. Dialog kita dengan orang lain, di rumah dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, di kantor dengan teman kita di kantor dan pekerjaan, di jalan, dimanapun kita berada, manusia, anak sosial perlu alat untuk menyambung, namanya ilmu komunikasi. Dalam komunikasi ada 5 unsur yang harus ada. Pertama ada komunikator, komunikan, pesan, media, dan feedback. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan itu, komunikan adalah yang menerima pesan, kemudian pesan itu sendiri ada medianya dan ada imbal balik. Nah, kenapa ini penting kita ketahui? Dalam Quran ada alat yang bisa kita jadikan alat ukur untuk mendeteksi kita kira-kira seberapa banyak, seberapa jauh kemampuan kita berkomunikasi. 17 hari Ramadan telah berlalu, maka rangkaian ayat Ramadan, perintah tentang Ramadan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 yang tadi kami bacakan, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wati da'i falyakun. Kalau hambaku bertanya kepadamu ya Rasul, katakan aku dekat. Ujibu da'wati da'i, aku mengabulkan doa-doa mereka dengan 2 syarat. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berimanlah, taatlah kepada Allah, perintahnya dijalankan, dan beriman kepada Allah, semoga mereka menjadi orang yang tetap dalam kebenaran. Yarshudun. Ayat ini kalau kita lihat dari 2 pendekatan. Satu, ilmu komunikasi. Ramadan telah mengajar kita bagaimana interaksi kita dengan Allah dan dengan lingkungan kita. Dalam komunikasi ada 2 hal, komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal adalah bagaimana kita berbicara dengan orang lain, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga, dan teman di kantor, bahkan orang lain di jalanan. Kemudian intrapersonal adalah komunikasi dengan diri sendiri. Itu yang seringkali gagal. Maka kalau kita lihat ada berita yang cukup mencengangkan, misalnya menjelang Ramadan, ada satu keluarga yang ramai-ramai bunuh diri loncat dari lantai 22 apartemennya. Dalam tinjauan komunikasi ada hambatan di situ komunikasi. Ayahnya mengajak istri anaknya untuk loncat dari lantai 22 rumah apartemennya di Jakarta. Tentu
dalam kaidah ilmu komunikasi tadi ada hambatan. Maka Allah mengajarkan kita hadirin bagaimana berkomunikasi yang baik. Allah memberikan jaminan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan aku di dekat. Ujibu da'wat da', aku mengabulkan doa-doa mereka. Dalam komunikasi yang menjadi hambatan ada noise kalau dalam bahasa komunikasinya, atau hambatan. Dan sekarang kita sering saksikan di keluarga pun sama, ketika ada hambatan komunikasi seorang suami dengan istri, dengan anaknya, seringkali menjadi problem. Dan bahkan dari laporan riset penelitian yang dilakukan oleh beberapa periset, munculnya problem di keluarga bahkan sampai berujung pada perceraian, salah satu unsurnya adalah faktor ada miskomunikasi atau hambatan komunikasi. Maka subhanallah, Allah mengajar kita melalui Ramadan, mengajarkan bagaimana kita memperbaiki kualitas komunikasi kita dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Maka komunikasi itu baik, syaratnya dua tadi dalam Quran, falyastajibuli, turuti perintah Allah, berimanlah kepada Allah yang kedua. Maka setelah 17 hari tinggal Ramadan, mudah-mudahan kualitas keimanan kita makin baik, ketaatan kita pada Allah juga semakin baik, dan kualitas hubungan kita dengan Allah, dengan hablum minallahnya makin baik, terlebih juga hablum minannas. Syaratnya dua tadi, falyastajibuli, turuti perintah Allah. Maka kita sama-sama berusaha maksimal untuk selalu dalam kondisi beriman dan bertakwa. Kita berharap mudah-mudahan ketaatan kita pada Allah terus hingga akhir hayat kita. Yang kedua adalah beriman kepada Allah, dan harapannya la'allahum yarsyudun. Yarsyudun itu rosyad adalah akidah di mana di dada kita, dalam kolbu kita bersemayam keimanan dan hidayah. Maka doa yang mungkin sudah sering kita baca, yang diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu dan berikan kemampuan kami, kuatkan hidayah yang ada dalam dada kami. Maka rasyad tadi kaitannya dengan hidayah, kaitannya dengan keimanan, kaitannya dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan itu hadirin, mari kita evaluasi setelah Ramadan perawal 17 hari, masihkah kita berkomunikasi dengan Allah dengan cara beribadah dan berdoa? Dan masihkah mampukah kita berkomunikasi dengan lingkungan kita, dengan anak, dengan istri, dengan tetangga tanpa ada masalah? Sebagai manusia biasa tentu saja seringkali ada hambatan dengan istri, dengan anak, dengan lingkungan dan sebagainya. Maka cara memperbaikinya dengan dua hal. Pertama adalah turuti perintah Allah, komitmen ibadah kita pada Allah. Yang kedua, perbaiki keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan setelah Ramadan berlalu, tadi Habib bacakan ada satu doa, yang doa ini mudah dan sering kita baca. Ada dalam hadis Sahih Muslim di nomor 2722 nomor hadisnya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungi kami dari ilmu yang tidak manfaat. Kita sudah belajar dalam Ramadan kemarin dari para guru-guru kita, para asatidz kita, tentang bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bagaimana memperbaiki ketaatan kita kepada Allah, bagaimana menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ilmu itu bisa jadi tidak manfaat, na'udzubillah. Maka Rasul ngajarin kita berdoa, semoga ilmu yang kita pelajari sejak kecil bahkan, dan terutama Ramadan yang lalu, dengan banyaknya informasi, ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita bisa kita praktekkan dalam kehidupan, termasuk ilmu tentang bagaimana makin taatnya pada Allah dan makin kuatnya iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Lindungi kami ya Allah dari ilmu yang tidak manfaat. Yang kedua, min qalbin la yasha'. Ya Allah, lindungi kami dari hati yang selalu gelisah. Kegelisahan hati itu bisa menjadi pemicu problem yang lain, termasuk menjadi hambatan dalam komunikasi dengan istri, dengan anak, bahkan dengan lingkungan kita. Dan yang ketiga, wa min nafsin la tasba'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari jiwa yang tidak pernah puas.
ketidakpuasan orang itu terhadap apa saja termasuk dalam urusan dunia itu juga menjadi hambatan komunikasi yang bisa berdampak serius. Dan yang keempat yang kaitannya dengan ayat tadi, wa min da'watin la yustajaba laha, ya Allah lindungi kami dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi kalau Allah menyuruh kita berdoa dan Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Rasul memberikan warning kepada kita, berlindunglah kepada Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Maka doa ini perlu dan patut dibaca oleh kita sambil mengiringi doa-doa yang lain. Kalau berkaitan dengan rasyad tadi, doanya dalam Quran surat ke-18 ayat ke-10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan doa kaitannya dengan doa juga dalam hadis tadi, dan ini hadisnya sahih dari Imam Muslim di 2722 nomor hadisnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajaba laha. Tentu doa-doa yang masih banyak dalam Quran, dalam hadis Rasulullah SAW, tapi intinya adalah bagaimana kita membangun komunikasi kita dengan Allah, komunikasi dengan lingkungan, dengan sama manusia, agar terbangun komunitas yang baik, akan terbangun sinergi kehidupan yang baik, agar terbangun kualitas hidup yang baik, ditopang oleh akidah yang baik. Kesimpulannya hadirin rahimakumullah, bahwa Ramadan yang telah berlalu itu mengajarkan banyak hal kepada kita, termasuk mengajarkan bagaimana cara berinteraksi dengan lingkungan, dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah dengan taat dan iman, memperbaiki kualitas hubungan kita dengan sesama manusia, dengan perbaiki bagaimana hubungan kita dengan istri, dengan anak, dengan lingkungan dan keluarga itu yang ditopang oleh keimanan. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam rangka menegakkan lurus kebenaran agar tetap hidayah, komitmen kepada akidah di dalam hati dan jiwa kita hingga ajar menjemput kita. Dan Rasul sudah memberikan kepada kita tuntunan berdoa tadi, dan doa ini ada dalam Sahih Muslim di 2722 tadi, menjadi acuan untuk kita selalu mengiringi doa-doa kita dan aktivitas doa kita, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terbangun hubungan dengan manusia kita baik, hubungan dengan Allah itu baik, hablum minallahnya baik, akan berdampak kepada hablum minasnya baik. Dan kalau tersendat di dua itu, hubungan kita dengan Allah kurang baik, maka bisa berdampak kepada hubungan dengan manusia. Maka mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam rangka membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan membangun hubungan kita dengan sesama manusia sehingga tidak ada masalah di antara kita, dan bisa diselesaikan dengan baik dengan dua syarat, falyastajibuli wal yu'minu bih, dengan selalu taat kepada Allah dan meningkat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wastaghfir innahu huwal ghafurur rahim.